Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama puji syukur marilah kita hadiahkan ke arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga saya dapat membuat video untuk tugas dalam prodi hukum acara perdata. Yang kedua, salawat dan salam marilah kita hadiahkan ke arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan syafaat kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatnya juga di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat Ritonga, NIM 2010100004, jurusan saya Ahwalus Syasyiah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, yaitu saya akan menyelesaikan tugas perbaikan nilai saya dalam mata prodi hukum acara perdata, yaitu dengan dosen Bapak Nasruddin. Baiklah, saya akan menjelaskan masalah kasus perdata, yaitu tentang masalah pembatalan perkawinan dalam hukum acara perdata yang terjadi di Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama. Dalam sidang, majelis telah menjatuhkan putusan perkara pembatalan perkawinan, yaitu antara seorang yang bernama Putri Kusuma berumur 24 tahun yang beragama Islam, yang pekerjaannya sebagai mahasiswi di suatu universitas, yang pendidikannya itu SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bantul, sebagai pemohon ataupun penggugat, yaitu dengan melawan suaminya sendiri, suami sahnya yang bernama Muhammad Rashid, umur 22 tahun, beragama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman yaitu di Kabupaten Bantul, sebagai termohon ataupun tergugat. Bahwa dalam termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Oktober 2022 di hadapan pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama Kecamatan Bantul, yaitu yang tercantum dalam kutipan akta nikah nomor 0255-05-X-2022 pada tanggal 11 Oktober 2022. Diketahui sebelum menikah, pemohon dalam keadaan perawan dan termohon dalam keadaan jezaka, yaitu dalam pernikahannya. Setelah menikah tersebut, pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah pemohon, yaitu dengan saudara Muhammad Rashid di tempat tinggal orang tuanya yang beramat di Kabupaten Bantul selama 7 hari. Di dalam ini, selama 7 hari ini, pemohon tidak pernah menafkahi termohon tidak pernah menafkahi seorang pemohon, dikarenakan di kemudian hari, yaitu selama 7 hari itu. Kemudian pemohon dan termohon tinggal terpisah, yaitu di rumah orang tua masing-masing. Akan tetapi selama menikah, Putri Kusuma dan Muhammad Rashid belum melakukan hubungan badan antara keduanya, dan oleh karena itu mereka berdua belum dikaruniai anak. Pemohon merasa dibohongi karena semula termohon mengaku dan menyatakan pernikahannya dengan pemohon atas dasar suka sama suka. Akan tetapi setelah pernikahan berlangsung, termohon menyatakan bahwa termohon menikah dengan pemohon secara terpaksa. Pada tanggal 18 Oktober 2022, termohon kemudian pergi meninggalkan pemohon dengan izin pergi bekerja dan sepengetahuan pemohon, dan setelah itu tidak ada kabar dari termohon bahwasanya ia pergi kemana, dan dari media manapun
pemohon diblokir aksesnya agar tidak bisa mendapat kabar dari termohon. Begitu juga seluruhnya diblokir, baik dari WA, IG ataupun lainnya. Pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 72 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan antara pemohon dan termohon dapat dibatalkan secara alasan pemohon untuk pengajuan permohonan pembatalan pernikahan terhadap termohon atas dasar paksaan, karena pemohon memiliki saksi, yaitu salah satunya ibu kandungnya sendiri, yaitu memberikan pendapat bahwa mereka diancam oleh termohon dalam pernikahan agar pernikahannya disetujui oleh saksi. Dengan ancaman dilaporkan ke polisi. Jadi orang tua dari pemohon ini diancam apabila tidak menyetujui pernikahan mereka, maka orang tuanya akan dilaporkan ke polisi. Maka dalam kasus ini, hakim majelis mengeluarkan putusan dalam putusannya yang berisi menyatakan pembatalan perkawinan antara pemohon dengan termohon yang dilangsungkan di kantor urusan agama Kecamatan Bantul pada tanggal 11 Oktober 2022 dan menyatakan akta nikah dan kutipan akta yang dijadikan pada tanggal 11 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama Kecamatan Bantul tidak berkekuatan hukum karena mereka menikahkan seorang yang ternyata pernikahannya itu dalam paksaan. Baik, adapun pendapat saya menurut kasus ini, yaitu seorang majelis hakim dalam putusannya dikatakan tepat dalam melakukan putusan pembatalan pernikahan ini, karena ada beberapa hal, yaitu ternyata mereka nikah yang awalnya hanya dikatakan sebagai pernikahan suka sama suka, ternyata pada akhirnya pernikahan mereka adalah pernikahan karena paksaan dari seorang termohon yang memaksa bahwasanya pernikahan ini adalah pernikahan yang yaitu dari saksi dipaksa untuk mau menikahkan anaknya. Apabila tidak, maka akan dilaporkan kepada polisi. Dan dianggap harus dilakukan karena seorang pemohon atas nama Putri Kusuma merasa bahwa pernikahan yang dia alami dengan saudara Muhammad Rashid, yaitu keluarga mereka tidak ada keharmonisan, tidak seperti pernikahan pada umumnya, karena pada awalnya pun pernikahannya dipaksa, maka tidak ada keharmonisan di antara keduanya. Dan pernikahan ini, dan apalagi pemohon dan termohon belum dilakukan hubungan badan antara keduanya, maka pernikahan ini dapat dibatalkan oleh majelis hakim tersebut. Apalagi pernikahan yang dilakukan oleh saudara Muhammad Rashid, yaitu pernikahan yang melalui unsur paksaan, yang diketahui bahwasanya dalam pernikahan apabila dilakukan unsur paksaan, maka pernikahan tersebut dapat dibatalkan. Dan paksaan tersebut merupakan paksaan, yaitu ancaman. Apabila hal ini, maka sebetulnya saudara pemohon pun bisa melaporkannya ke polisi karena ada ancaman. Tapi dalam hal perdatanya, maka pernikahannya ini akan dilakukan dengan pembatalan pernikahan karena pernikahannya dilakukan dengan unsur paksaan. Putusan hakim ini menyatakan apabila keluarga yang dilaksanakan mereka kedua tidak berjalan dengan keluarga sakinah, maka pembatalan pernikahan ini angka lebih baiknya dilakukan karena keluarga mereka pun terjalin dengan sesuatu yang tidak sakinah mawaddah warahmah sesuai dengan tuntutan atau tujuan dari suatu pernikahan, yaitu suatu pernikahan terjadi agar terdapatnya pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah sesuai dengan undang-undang dan hukum Islam yang berlaku. Sekianlah penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.